Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Aulida Awalina, NIM 430 2018 0044 dari Fakultas Dakwah Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah Manajemen Pembiayaan oleh Bapak Mufid. Yang pertama yaitu apa pengertian likuiditas? Likuiditas merupakan sebuah kemampuan perusahaan di dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendeknya, seperti utang usaha, utang dividen, utang pajak, serta lain sebagainya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa likuiditas merupakan suatu kemampuan seseorang atau juga perusahaan untuk melunasi utang-utang yang secepatnya, atau harus dibayar dengan menggunakan harta lancarnya. Pada dasarnya, tingkat likuiditas pada suatu perusahaan ditunjukkan dalam angka-angka tertentu. Misalnya itu angka rasio cepat, angka rasio lancar, serta juga angka rasio kas. Menurut para ahli yaitu Bapak Bambang Rianto, yaitu likuiditas merupakan hal-hal yang berhubungan dengan masalah kemampuan pada suatu perusahaan untuk bisa memenuhi kewajiban finansialnya yang harus secepatnya dilunasi. Pertanyaan yang kedua yaitu apa itu biaya modal? Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasional perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Karena sifatnya sebagai biaya, maka biaya modal juga diartikan sebagai batas minimum tingkat hasil yang harus dicapai perusahaan agar perusahaan tersebut tidak dinyatakan merugi. Pertanyaan selanjutnya yaitu manajemen keuangan internasional. Nah, manajemen keuangan internasional yaitu perencanaan, pengendalian, dan juga pengorganisasian keuangan. Perusahaan internasional atau multifungsional cooperation atau MNC. Perusahaan multinasional ini sudah beroperasi di seluruh dunia, yaitu perusahaan-perusahaan besar milik kaum kapitalis. Cakupan yang kedua yaitu aliran real adalah yang arus masuk barang dagangan seperti bahan baku, barang jadi ataupun barang setengah jadi. Aktivitas manajemen keuangan internasional selanjutnya yaitu aliran budaya. Aliran budaya adalah arus masuknya ilmu pengetahuan, teknologi, perilaku, dan pola pikir.